Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang budiman, pada sesi yang terdahulu saya sudah menjelaskan atau memberikan pengantar tentang apa itu ilmu logika dan apa manfaat dari belajar logika. Pada sesi yang kedua kali ini, saya ingin menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu menurut ilmu logika. Apa ilmu itu? Atau apa definisi ilmu itu? Ilmu dalam pandangan logika adalah hadirnya gambar atau bentuk. Bentuk ini dalam bahasa Arab disebut syurah, sesuatu pada pikiran. Sekali lagi, ilmu adalah hadirnya gambar atau bentuk atau syurah, sesuatu pada pikiran, atau sesuatu yang tergambar dalam benak manusia, itu disebut dengan ilmu. Kemudian ilmu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konsepsi, yang kedua adalah asersi. Yang pertama, konsepsi sering disebut juga dalam bahasa Arab disebut tasawur. Dalam bahasa Inggris disebut conception. Pak Soekarno sering menggunakan kata konsepsi. Nah, apa itu konsepsi? Definisi konsepsi adalah persepsi atau idrak tentang sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu. Sekali lagi, konsepsi adalah persepsi, idrak tentang sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu. Saya ingin menguraikan tentang konsepsi ini. Misalnya, ketika Anda melihat peta Indonesia yang digantung di hadapan Anda, maka gambar peta itu hadir dalam pikiran Anda. Gambar peta yang ada di pikiran Anda merupakan persepsi Anda terhadap peta tersebut. Ya, ketika kita berhadapan dengan peta, maka gambar peta yang ada di dalam pikiran kita atau pikiran Anda itu merupakan satu jenis persepsi Anda terhadap peta tersebut. Inilah yang disebut dengan konsepsi. Sementara jika Anda berupaya mengetahui posisi Jakarta serta jarak antara Jakarta dan kota-kota yang lainnya, maka akan tampak dalam pikiran Anda beberapa gambar tentang perbandingan jarak antara Jakarta dan kota-kota yang lain. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan persepsi, atau dengan kata lain konsepsi Anda terhadapnya, terhadap gambar-gambar tersebut. Jika Anda memperhatikan skala ukuran dan Anda mengetahuinya sesuai pengetahuan Anda terhadap ukuran jarak antara Jakarta dan kota-kota yang lain, maka pada pikiran Anda akan tampak gambar-gambar jarak yang telah Anda ketahui. Nah, gambar-gambar tersebut adalah persepsi, atau dengan kata lain konsepsi Anda terhadap gambar-gambar tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya masuk pada yang kedua, jadi artinya bisa dikatakan konsepsi itu sama dengan persepsi. Nah, yang kedua,
Yang kedua disebut asersi. Asersi ini dalam bahasa Arab disebut tasdik. Dalam bahasa Inggris assertion atau juga judgment. Nah, apa definisi asersi, apa definisi tasdik atau judgment ini? Asersi atau disebut juga dengan penilaian adalah keyakinan terhadap sesuatu. Jadi yang pertama konsepsi itu adalah persepsi, sementara asersi atau penilaian adalah keyakinan terhadap sesuatu. Saya akan uraikan. Misalnya Anda berupaya membuktikan ukuran jarak antara Jakarta dan kota-kota yang lain sebagaimana dalam contoh yang sebelumnya. Nah, akhirnya setelah membuktikan kebenaran ukuran yang telah Anda konsepkan sesuai dengan pengetahuan terhadap skala ukuran, Anda kemudian mempercayai serta meyakininya. Nah, keyakinan Anda terhadap hal tersebut disebut dengan asersi. Disebut dengan penilaian. Disebut dengan tasdik. Disebut dengan judgment. Jika Anda diberitahu bahwa ada 50 orang pelajar di dalam satu kelas, kemudian Anda sendiri langsung datang menghitungnya dan jumlahnya sesuai dengan apa yang diberitahu, sehingga Anda meyakininya, maka keyakinan Anda itu adalah asersi atau tasdik. Sehingga bisa dirangkum bahwa asersi itu sama dengan keyakinan. Jadi kalau yang pertama konsepsi itu sama dengan persepsi, yang kedua asersi itu sama dengan keyakinan. Kita akan bicara tentang ruang lingkup dari asersi ini. Asersi hanya memiliki satu ruang lingkup. Yakni apa? Yakni relasi dalam kalimat berita. Artinya asersi merupakan keyakinan yang berkaitan dengan hukum atau putusan antara dua hal. Contoh misalnya, ketika kita menyatakan bahwa ruangan itu panas, kita menemukan kalimat berita yang tersusun dari pertama subjek ruangan, yang kedua predikat panas, dan relasi antara subjek dan predikat yaitu putusan bahwa ruang itu panas. Sekali lagi, ketika kita mengatakan ada ruangan itu panas, kita menemukan kalimat berita yang tersusun dari ruangan sebagai subjek, panas sebagai predikat, dan relasi keduanya antara subjek dan predikat, yaitu putusan bahwa ruangan itu panas. Keyakinan kita terhadap benar atau tidak benarnya putusan itu disebut dengan asersi. Jadi ada dua kemungkinan, asersi, benar dan salah. Dengan demikian maka ruang lingkup asersi atau putusan atau al-hukm terhadap keberadaan dan juga terhadap ketidakberadaan sesuatu. Ya, ada dua, bisa benar bisa salah. Kemudian ruang lingkup konsepsi. Konsepsi atau tasawur berkaitan dengan segala sesuatu, baik itu berupa putusan maupun bukan putusan, baik itu tunggal maupun kalimat. Sekali lagi, konsepsi atau tasawur itu berkaitan dengan segala sesuatu, baik itu berupa putusan maupun bukan putusan, baik itu kata tunggal maupun kalimat. Kemudian kita masuk pada pembagian asersi dan konsepsi. Baik asersi dan konsepsi ini kemudian dibagi menjadi dua. Yang niscaya atau pasti, dan yang kedua bersifat teoritis atau spekulatif. Yang niscaya atau pasti sering disebut dengan doruri,
bahasa Inggrisnya necessary atau self-evident concept atau judgment, terbukti dengan sendirinya, yakni persepsi yang bersifat pasti atau niscaya sehingga tidak memerlukan proses berpikir. Sekali lagi, ketika kita bilang niscaya, artinya pasti, artinya doruri, artinya necessary, artinya self-evidence concept atau judgment, artinya persepsi yang bersifat pasti atau niscaya sehingga, ini yang penting, tidak memerlukan proses berpikir. Yang kedua, yang bersifat teoritis atau disebut dengan spekulatif, atau bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya nadhari. Theoretical concept atau judgment, yaitu apa? Persepsi yang tidak bersifat pasti dan tidak jelas dengan sendirinya sehingga memerlukan proses berpikir. Jadi kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama itu bersifat pasti, niscaya, tidak memerlukan proses berpikir. Yang kedua, tidak bersifat pasti, tidak jelas dengan sendirinya sehingga memerlukan proses berpikir. Kita masuk pada beberapa contoh. Konsepsi niscaya atau tasawur dzaruri, seperti misalnya konsepsi kita pada makna sesuatu atau kepada makna ada. Kita bilang ada huruf A, D, dan A. Ya, dibaca ada. Nah, ada, kata ada itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat niscaya. Apa yang perlu dibuktikan dari kata ada? Dia bersifat niscaya. Yang kedua, konsep spekulatif atau tasawur nadhari, sebagaimana misalnya seperti konsepsi kita pada hakikat listrik atau hakikat ruh. Apa hakikat listrik? Apa hakikat ruh? Kita perlu proses berpikir. Tapi kalau kita berhadapan dengan kata ada, nggak perlu proses berpikir. Dia bersifat self-evident. Dia bersifat niscaya. Yang ketiga, asersi niscaya atau tasdik dzaruri. Seperti asersi kita bahwa misalnya 1 adalah setengah dari 2. Atau misalnya keseluruhan adalah lebih besar daripada sebagian. Nah, kalimat 1 adalah setengah dari 2, keseluruhan adalah lebih besar daripada sebagian, itu masuk kategori tasdik dzaruri atau asersi yang bersifat niscaya. Kemudian yang keempat, asersi spekulatif atau tasdik nadhari. Seperti asersi kita bahwa bumi itu berputar. Ya, bumi itu berputar. Atau jumlah derajat sudut-sudut segitiga itu setara dengan jumlah derajat 2 sudut dari 2 garis tegak lurus. Jadi ketika kita berhadapan dengan kalimat bumi itu berputar, maka ini bersifat spekulatif, perlu proses berpikir untuk meyakini bahwa statement bumi itu berputar bisa dipahami. Atau jumlah derajat sudut-sudut segitiga itu setara dengan jumlah derajat 2 sudut dari 2 garis tegak lurus, perlu pembuktian. Artinya pernyataan ini atau asersi ini adalah bersifat spekulatif. Beda yang pertama. 1 adalah setengah dari 2. Keseluruhan adalah lebih besar daripada sebagian. Maka itu suatu tasdik, suatu keputusan, judgment yang bersifat niscaya. Jadi tidak perlu pembuktian. Apa yang perlu dibuktikan dari pernyataan 1 adalah setengah dari 2. 2 setengah dari 4. Dan seterusnya.
Nah, kita bisa rangkum bahwa dalam logika ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama konsepsi, disebut juga dengan tasawur. Yang kedua adalah asersi atau tasdik, judgment, keputusan. Yang pertama disebut konsepsi, artinya sama dengan persepsi. Yang kedua asersi, yang disebut dengan keyakinan. Yang pertama baru konsep, yang kedua sudah pada keyakinan. Nah, konsepsi tasawur ini dibagi menjadi dua, niscaya dan spekulatif. Ada konsep yang bersifat niscaya, ada konsep yang bersifat spekulatif. Asersi atau keputusan atau judgment dibagi menjadi dua. Ada keputusan, ada judgment yang bersifat niscaya, ada juga yang bersifat spekulatif. Nah, sebagai latihan di rumah atau dimanapun setelah menyimak sesi yang kedua, apakah Anda mampu membuat asersi tanpa konsepsi? Artinya, apakah Anda mampu membuat satu judgment, suatu keyakinan tanpa konsep sebelumnya, atau membuat konsep tanpa asersi atau tanpa keyakinan? Tidak ada konsep atau persepsi. Bisakah kita membuat satu konsep atau persepsi tanpa apakah kita bisa membuat satu judgment atau asersi tanpa konsepsi sebelumnya, atau membuat konsepsi tanpa asersi? Nah, ini menjadi PR bagi Anda semua. Yang kedua, coba bedakan konsepsi ya dari asersi. Misalnya, ya. Pertama, Anda sudah membuktikan bahwa sudut lancip suatu segitiga adalah 20 derajat. Nah, ini konsepsi atau asersi. Apakah niscaya ya atau spekulatif? Yang kedua, Anda mendengar radio yang menginformasikan statistik korban gempa di Jepang selama 5 tahun. Mendengar ya. Coba kategorinya ini apakah konsepsi atau asersi? Ketika sudah ditentukan, apakah bersifat spekulatif atau niscaya? Yang ketiga, Anda mengamati jarak tempuh mobil dari Jakarta ke Bandung. Mengamati jarak tempuh mobil dari Jakarta ke Bandung. Apakah suatu konsep, konsepsi atau asersi? Apakah niscaya atau spekulatif? Selanjutnya, Anda membaca pernyataan, misalnya Amazon adalah sungai terpanjang di dunia. Termasuk konsepsi atau asersi? Termasuk niscaya atau spekulatif? Selanjutnya, kemudian misalnya ada pernyataan ruangan itu panas, ya. Bedakan antara ruang lingkup konsepsi dan ruang lingkup asersi dalam kalimat ruangan itu panas. PR selanjutnya, tentukan mana niscaya dan mana yang spekulatif dari pernyataan-pernyataan, misalnya pengetahuan tentang panasnya api. Apakah pernyataan ini bersifat niscaya atau spekulatif? Kemudian, pengetahuan bahwa api itu panas. Suatu pernyataan niscaya atau spekulatif? Pengetahuan tentang hakikat bulan. Niscaya atau spekulatif? Pengetahuan bahwa bilangan itu genap atau ganjil. Pernyataan niscaya atau pernyataan spekulatif? Kemudian yang terakhir, bagaimana Anda membedakan antara konsepsi niscaya dan asersi spekulatif? Berdasarkan petunjuk definisi masing-masing dari 4 bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Sekali lagi, bagaimana Anda membedakan antara konsepsi yang niscaya, asersi atau tasdik atau keputusan yang bersifat spekulatif berdasarkan petunjuk definisi masing-masing dari 4 bagian tadi. Ya, sekali lagi, ilmu dibagi menjadi 2 dalam logika, konsepsi dan asersi. Konsep atau tasawur, asersi atau tasdik. Konsepsi dibagi menjadi 2, niscaya dan spekulatif.
asersi atau tasdik atau judgment dibagi menjadi dua, niscaya dan spekulatif. Demikian tadi sesi yang kedua dari pelajaran logika, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.